Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Puji dan syukur ini adalah pertemuan kedua kita di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Di mana pada kompetensi dasar yang pertama masih kita membahas tentang komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Di mana pada minggu lalu kita sudah mengupas sedikit tentang komponen transistor. Apa yang dimaksud dengan komponen transistor? Bagaimana cara transistor dalam sebuah rangkaian. Lalu kita ketahui bahwa transistor ini adalah merupakan dasar dari komponen FET dan MOSFET. Sementara FET dan MOSFET adalah pengembangan dari komponen transistor. Nah, pada hari ini kita akan kupas tentang komponen FET dan MOSFET. Apa yang dimaksud dengan komponen FET? FET ini adalah singkatan dari Field Effect Transistor. Field adalah medan, efek adalah efek atau pengaruh, kemudian transistor merupakan transformation resistor. Dan bisa kita simpulkan bahwa FET ini adalah komponen yang bekerja berdasarkan prinsip efek medan. Ada dua jenis dari komponen FET. Yang pertama jenis N-channel dengan simbol kaki gain bertanda panah menuju ke dalam. Kemudian tipe P-channel dengan kaki gain bertanda panah menuju keluar. Dengan konstruksi komponen FET adalah seperti yang terlihat di gambar. Ada kaki source, ada kaki gain, kemudian ada kaki drain. Kaki source ini adalah sebagai kaki sumber yang mengizinkan arus masuk ke dalam FET atau mengalir ke dalam FET. Kemudian kaki gain adalah sebagai kaki pintu yang memberikan akses boleh atau tidaknya arus mengalir dari source menuju ke drain. Kemudian drain adalah sebagai kaki penguras yang mengambil arus atau tegangan dari source menuju di bawah seterusnya menuju ke rangkaian atau sirkuit elektronika. Nah, pada sebuah transistor sama-sama kita ketahui bahwa transistor bekerja berdasarkan prinsip dua buah dioda. Nah, dioda ini terdiri dari silikon tipe P yang disebut dengan kaki anoda dan silikon tipe N yang disebut dengan kaki katoda. Ada dua cara kerja dari sebuah dioda. Yang pertama forward bias atau bias maju, kemudian reverse bias atau bias mundur. Pada forward bias, kita akan menemukan sebuah katoda, sebuah anoda pada dioda akan dicatu dengan menggunakan tegangan positif. Ya. Jadi anoda dicatu dengan tegangan positif, kemudian kaki katoda dicatu menggunakan tegangan negatif. Sehingga memungkinkan arus mengalir pada kaki anoda menuju ke kaki katoda. Sementara perpindahan elektron justru yang terjadi adalah sebaliknya. Perpindahan elektron mengalir menuju katoda, menuju ke katoda. Jadi elektron akan terus bergerak maju mencari hole atau lubang-lubang yang masih kosong pada kaki anoda. Dan yang terjadi pada reverse bias adalah justru sebaliknya. Jika kaki anoda dicatu dengan menggunakan tegangan negatif, kemudian kaki katoda dicatu dengan menggunakan tegangan positif, maka tidak memungkinkan terjadinya aliran arus pada sebuah dioda. Karena di sini terjadi daerah depletion layer. Ya. Jadi perpindahan hole dari kaki positif ke negatif tidak diberikan izin di perbatasan yang ada pada komponen tersebut, sehingga terjadi depletion layer atau penumpukan hole pada area ini, sehingga terjadinya penyumbatan dan tidak memungkinkan terjadinya pengaliran arus atau tegangan. Dan inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan pada field effect transistor atau FET. Jadi kebetulan pada contoh gambar ini yang dipakai adalah jenis FET tipe N, di mana kaki gain kita lihat di sini dicatu dengan menggunakan tegangan negatif, sehingga terjadinya depletion layer atau penumpukan, dan tidak ada perpindahan elektron dari source menuju drain, dan begitu juga tidak memungkinkan terjadinya pengaliran arus dari kaki source menuju ke drain. Nah, pada karakteristik sebuah FET jenis N, kita bisa lihat di sini bahwa nilai IDS akan bernilai maksimal atau ideal pada saat VGS bernilai 0. Ya. Jadi VGS ini dicatu menggunakan tegangan 0 volt, maka IDS akan bernilai maksimal. IDS ini adalah arus yang mengalir dari drain menuju source atau sebaliknya dari source menuju drain. Ya. Kita bisa lihat juga di sini dari tanda titik-titik yang ada di sini, VGS sama dengan 0, maka IDS bernilai maksimal atau paling ideal.
Nah, selanjutnya MOSFET. Ada dua jenis dari MOSFET, yaitu yang pertama jenis N-channel dengan tanda panah menuju ke dalam dari kaki source, kemudian tipe P-channel dengan tanda panah menuju keluar ke kaki source. Jadi MOSFET ini adalah pengembangan lebih lanjut dari komponen FET, di mana komponen ini dilengkapi dengan lapisan oksid dan bekerja lebih baik dari komponen FET. Nah, kita lihat di sini karakteristik dari sebuah MOSFET. Jadi MOSFET bisa VGS-nya bisa dicatu dengan tegangan 7 volt, sehingga bekerja lebih baik dari komponen FET. Jadi komponen FET kita lihat pada karakteristiknya hanya dicatu dengan tegangan 0 volt, sementara pada VGS pada komponen MOSFET justru bisa dicatu dengan tegangan 7 volt dan bekerja tentunya lebih baik dari komponen MOSFET. Nah, jadi FET ini atau field effect transistor ini adalah transistor efek medan yang mempunyai fungsi yang sama dengan transistor bipolar. Namun tentunya bekerja lebih baik dari komponen transistor bipolar. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara komponen transistor bipolar dan transistor unipolar atau FET. Transistor bipolar ini adalah transistor yang kita pelajari minggu lalu. Ini transistor biasa. Jadi perbedaannya dari transistor unipolar diantaranya adalah arus output atau arus kolektor ini dikendalikan oleh arus input atau basis. Kemudian kurang stabil terhadap temperatur dan konstruksinya kurang kecil. Jadi maksudnya agak besar ya. Dia noise-nya kurang kecil. Dan pada transistor unipolar atau FET, kita temukan di sini arus output atau ID dikendalikan oleh tegangan input VGS, karena arus input adalah 0. Kemudian lebih stabil terhadap temperatur dan konstruksinya lebih kecil, ukurannya lebih kecil, sehingga lebih fleksibel untuk digunakan pada papan PCB, noise-nya lebih kecil. Sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, maka komponen ini terus dikembangkan. Dari transistor biasa atau bipolar, terus dikembangkan menuju transistor unipolar atau FET, dan dikembangkan lagi menuju komponen yang lebih baik, yaitu MOSFET. Dan dari MOSFET ini pun nanti berkembang jauh lebih baik lagi menuju mikrokontroler, mikroprosesor ya. Mikrokontroler, kalian tentunya sudah belajar ya. Ada dua jenis dari keluarga FET, tadi sudah kita bahas, ada jenis tipe N dan tipe P. Sama halnya dengan transistor biasa, ada jenis PNP dan jenis NPN. Oke, kita lanjut. Nah, jika sebuah FET dikonfigurasikan pada sebuah rangkaian, kita akan menemukan bahwa besaran IS akan sama dengan ID. Jadi arus yang mengalir pada source akan sama dengan arus yang mengalir pada drain. Ya, jadi besaran arusnya sama. Kemudian kita temukan persamaan bahwa VS sama dengan ID dikali RS. Sama dengan VDD dibagi dengan persamaan ini nanti kalian pelajari dari mana datangnya ini. Ya, karena ini merupakan prinsip IS sama dengan ID ini adalah ini sudah merupakan ketentuannya atau ketetapannya. Jadi persamaan ini nanti dipelajari ya, dihafalkan. Nah, FET Common Configuration, jadi ada 3 konfigurasi dari komponen FET, sama halnya dengan transistor bipolar. Kemarin ada konfigurasi common base, terus kemudian common collector dan common emitter. Pada FET juga ada seperti itu ya, jadi juga bisa dikategorikan ada 3 jenis konfigurasi. Yang pertama common source, dan yang kedua common gain, yang ketiga adalah common drain. Bagaimana cara kerja masing-masing konfigurasi ini? Yang pertama kita bahas dari konfigurasi common source, di mana kita lihat kaki source ini diberi tegangan negatif, kemudian digunakan secara bersamaan untuk input dan output. Nah, jika sebuah FET digunakan sebagai common source configuration, maka yang terjadi adalah pembesaran nilai output dan terjadi penguatan, kemudian fasanya berbalik 180 derajat. Kita lihat di sini.
dari dari bentuk sinyal yang dihasilkan dari input ke output terjadi pembesaran, kemudian sinyalnya itu terjadi pembalikan 180 derajat. Ya. Jadi terjadi pembalikan 180 derajat. Kemudian pada konfigurasi command drain atau yang disingkat dengan CD, di mana kita lihat kaki drain ini harusnya gambarnya agak keliru ya. Jadi kaki drain itu digunakan dijatuh dengan tegangan negatif, kemudian digunakan secara bersamaan untuk input dan output. Di mana di sini sinyal outputnya satu fasa dengan sinyal input. Berarti di sini tidak terjadi penguatan sama sekali ya, dan masih sinyal input dan outputnya masih sefasa, tidak terjadi pembalikan. Kemudian command gate. Pada command gate ini kita lihat di sini kaki gate dijatuh dengan tegangan negatif dan digunakan secara bersamaan untuk input dan output. Nah, di sini terjadi penguatan sinyal dari input ke output terjadi pembesaran, kemudian tidak terjadi pembalikan fasa. Nah, fungsi dari masing-masing konfigurasi ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Di masing-masing konfigurasi ini digunakan pada rangkaian elektronika tergantung kebutuhan pembuatnya. Nah, ini contoh penerapan dari MOSFET pada rangkaian elektronika. Ya, nanti bisa kita lakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi Proteus dan bagaimana pembentukan sinyal yang terjadi atau penguatan dari input menuju output ya dengan menggunakan masing-masing konfigurasinya. Baik, mungkin itu saja sebagai penjelasan untuk materi kita pada kesempatan ini. Nanti kalian baca lagi mulai dari awal sampai akhir. Dan kalau memungkinkan nanti akan kita lakukan meeting untuk project kita yang pertama. Sekian atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.